Selamat malam. Kenapa aneh gue pakai batik? Kenapa ya orang Indonesia gitu ya? Ini pakai batik mau kondangan lo, padahal Presiden Afrika Selatan aja yang almarhum Nelson Mandela itu pakai batik loh, batik Indonesia, ya kan? Dan batik itu bukan sekedar untuk undangan, ini bisa untuk apa aja, bisa untuk kerja, selain untuk undangan, untuk lu liburan bisa men, batik bisa dipakai. Yang batik tuh nggak bisa, cuman untuk ngafanin pocong aja nggak bisa. Itu emang pocong mau kondangan. Ini bicara soal tahun baru. Masalah utama dari tahun ke tahun di Jakarta itu adalah kemacetan. Kemacetan, dan gue hargai orang-orang yang mau naik Transjakarta atau bisa kita bilang busway ya. Gue hargai mereka tuh hebat ya, pejuang-pejuang mau kerja, pulang kerja pengen ketemu dengan anak-anaknya cepet-cepet, rela desak-desakan, sepit-sepitan, bau keringet, ya kan? Naik Transjakarta. Tapi masih ada yang tega nyerobot jalannya. Dasar lo, ya kan? Dia ngejawab, guk gitu kan. Anjing beneran ternyata kan. Itu orang masih di bawah, sudah nyerobot-nyerobot jalan orang. Gimana kalau jadi pejabat? Pasti dia juga nyerobot-nyerobot, betul gak? Ya kan? Jangan gitu bang, mungkin mereka ada kepentingan mau nganterin istrinya melahirkan. Tapi melahirkan kok tiap hari ya? Dan banyak banget di Jakarta yang mau melahirkan. Diantar pakai motor gitu kan? Kasihan banget. Jangan gitu bang, mungkin itu pejabat yang penting. Kepentingan orang kan lain-lain. Menurut lu nggak penting, menurut gua penting, betul nggak? Iya kan? Penting apa? Mau menghadiri rapat kabinet, penting mana dengan urusan lu? Lu mau pergi ke rumah pacar, kalau misalnya lu terlambat diputusin sama pacar lu. Kalau misalnya lu jomblo, emang negara mau tanggung jawab? Enggak kan? Makanya jomblo, hak lu sedang dirampas, lawan. Hati itu ya. Kalau bicara soal jomblo tuh terutama yang laki-laki, gue prihatin ya. Ya kayak presiden prihatin. Gue prihatin sama jomblo yang laki-laki, biasanya mereka tuh korban PHP dari cewek-cewek. Pemberi harapan palsu. Nggak jadian, cuman dijanji TTM. Kalau teman tapi mesra sih nggak apa-apa. Yang ada teman tapi morotin. Dan tahu nggak, TTM ini sudah merambah bahkan ke binatang. Binatang semua sekarang pada TTM-an. Kucing 2 di rumah TTM-an. Teman tapi meong. Kambing juga TTM-an ya, teman tapi mbe gitu. Dan kalau gue ini kalau tahun baru, biasanya gue pulang kampung. Gue ini orang Batak, tinggal di Jakarta. Memang gue orang Batak, gue pulang ke kampung, ke Batak. Dan gue orang Batak yang bukan tingkat atas ya. Kalau yang tingkat atas itu biasanya jadi pengacara. Kalau yang kurang beruntung biasanya jadi tukang tambal ban. Ya yang penting halal kan. Masalah nebar paku kita nyuruh orang lain gitu. Kalau gua tuh yang tengah-tengah lah ya, sekolah tapi sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya, S1 lah. Terus saudara-saudara gua tuh banyaknya dari golongan supir. Makanya kalau ada pertemuan keluarga juga yang diomongin, kau setoran berapa sekarang gitu. Yang diomongin gitu, aku kemarin gak narik gitu. Kenapa? Kenapa aku? Gak enak komplain, soalnya saudara juga itu. Kalau lu sekali-sekali ya pulang ke sana, sekali-sekali lah datang ke sana, kita tuh ada namanya tempatnya kedai kopi, tempat minum kopi. Orang Jakarta sebutnya warkop ya, kalau kita sebutnya kedai kopi. Kopinya murah 1.000, 2.000. Tapi yang datang di sana ngomongnya keren-keren. Kopi boleh 1.000, 2.000, tapi ngomonginnya politik. Bukan politik dalam negeri, luar negeri. Obama, krisis Irak, minyak, krisis energi. Tentang saham diomongin semua di kedai kopi. Tapi giliran mau merokok, ada rokokmu 1. Gak punya duit dia, men. Tapi ngomongnya tinggi, men. Ngomongnya tinggi banget. Dan mereka tuh ada yang datang, gak bawa apa-apa, cuman bawa roti doang dikantongin. Gak beli minum. Nanti kalau ada orang pesen minum, numpang celup. Nanti saya celup ya, setengah ketarik tuh. Itu tuh. Ada lagi tekniknya ya, kalau di kampung gua tuh. Ada ini prinsip ekonomi. Dengan biaya sekecil-kecilnya, mendapatkan teh sebanyak-banyaknya. Jadi dia mesen tehnya 1 bang. 1 gelas, kental bikinnya. Wah, kental. Nanti udah setengah, tambah air panas. Nggak manis ini, minta gula. Akhirnya 3 gelas, keren kan? Dan gue biasanya kalau tahun baru pergi sama keluarga ke sana ya. Gue tuh udah berkeluarga dan istri gue itu
seneng sekali, gue ceritain istri gue tuh seneng sekali nonton berita-berita olahraga. Bukan SEA Games, dia mah nggak peduli SEA Games menang atau kalah, dia nggak peduli. Dia seneng mendengar gue olahraga gitu ya. Berita dari gue, mama aku sekarang olahraga gitu. Oh ya bagus, SEA Games juara nggak peduli. Kamu larinya udah berapa meter gitu. Jadi dia hanya peduli sama gue. Dan orang tuh suka salah sangka, seolah-olah kalau orang udah punya istri, sudah punya anak, dia akan sayang anak. Enggak men, gue punya anak. Tapi bukan artinya gue sayang sama anak-anak. Gue sayang sama anak gue. Anak-anak orang lain, ya bukannya gue nggak peduli, tapi ya bodo amat gitu. Ya kan kalau anak-anak orang lain itu asik ya gue temenin. Kalau nggak asik ya gue nggak mau bergaul dong sama anak-anak itu. Siapa lu gitu kan? Kalau anak gue sayangin. Remember, I'm Kak Semi, not Kak Seto. Kalau Kak Seto boleh sayang anak-anak gitu kan? Dan Kak Seto tuh ingetin gue ya dari zaman dulu ya. Kak Seto itu makanya ada patah katanya. Tidak ada yang konsisten di dunia ini kecuali gaya rambutnya Kak Seto. Ya, gaya rambutnya kan gitu terus kan? Konsisten men, kayak gitu terus. Jangan mentang-mentang gue mirip Kak Seto ya, rambutnya gue disamain sama Kak Seto. Dan Kak Seto ini memang orang paling konsisten. Dari gue masih kecil, dia udah ada namanya udah Kak Seto. Sekarang gue dipanggil Om Semi, dia masih Kak Seto. Kak Seto. Dan tau gak, gue tuh udah ini sebagai penutup ya, sebagai penutup gue ingin di tahun baru ini tidak lagi ada kekerasan di Indonesia, apalagi kekerasan yang didasarkan agama. Mentang-mentang agamanya lain, lu boleh mengerasin orang lain. Enggak men, lu nggak boleh mengusir orang Syiah, walaupun lu nggak percaya dengan ajaran mereka, lu nggak boleh mengusir orang Syiah keluar dari rumahnya. Ya kan? Kenapa mereka Syiah? Karena mereka murni lahir dari keturunan Syiah. Kenapa gue Kristen? Karena gue lahir dari orang Kristen. Kenapa lu di sini Muslim? Karena lu lahir dari keluarga Muslim. Jadi tidak ada satupun orang yang boleh diusir dari rumahnya hanya gara-gara keyakinan men. Gak ada men. Lu bengong aja ya. Gak ada men. Orang Ahmadiyah juga gak boleh diusir dari rumahnya gara-gara beda keyakinan. Kamu keluar dari rumah ini. Kamu keluar dari kontrakan ini. Kenapa? Gara-gara saya Ahmadiyah. Bukan. Kamu belum bayar kos. Oh, nggak apa-apa. Dikirain orang Ahmadiyah nggak bayar kos. Bayar kos juga. Selamat malam, nama gue Semi.